Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang lebih baik install Dapodik itu menggunakan pad atau menggunakan installer. Nah, di sini saya akan menunjukkan perbedaannya seperti apa. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Nah, di sini teman-teman, sebelum melakukan instalasi, alangkah lebih baiknya teman-teman harus tahu di sini, apakah kita ingin menggunakan menggunakan installer dengan cara menghapus Dapodiknya dari awal, kemudian kita melakukan install ulang dengan mendownload aplikasinya di dapo.kemdikbud.go.id. Apakah juga kita ingin menggunakan pad? Jadi kalau menggunakan pad di sini, kita tidak perlu menghapus aplikasi Dapodik yang sebelumnya, yang versi sebelumnya, yaitu versi 2023D. Nah, kalau menggunakan pad, tinggal kita download padnya dan kita install padnya, dan nanti akan berhasil. Tinggal kita melakukan reload di Dapodiknya dan akan muncul hasilnya. Namun di sini ada perbedaan antara pad kemudian dengan menggunakan installer. Nah, di sini saya akan tunjukkan perbedaan setelah saya menggunakan instalasi menggunakan installer. Nah, di sini saya menggunakan pad. Sebelumnya di sini saya menggunakan pad untuk update Dapodiknya, menggunakan pad. Nah, di sini perbedaannya di jumlah peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan instalasi menggunakan pad. Nah, yang ini saya menggunakan installer. Jadi saya menghapus aplikasi Dapodiknya yang ada di laptop saya ini, kemudian saya menggunakan installer dan saya menginstal ulang Dapodiknya. Dan hasilnya seperti ini. Kalau yang tadi menggunakan pad, hasilnya seperti ini. Di jumlah peserta didik perbedaannya. Yang menggunakan pad, jumlah peserta didiknya tetap seperti yang tahun sebelumnya. Dan yang menggunakan installer, jumlah peserta didiknya berkurang. Di sini bisa perhatikan teman-teman perbedaannya di bagian peserta didik. Kenapa kalau kita menggunakan pad, peserta didiknya untuk kelas 3 tidak keluar otomatis, sedangkan untuk yang menggunakan installer, peserta didiknya sudah keluar otomatis untuk yang jenjang kelas 3 atau kelas akhir. Nah, di sini perbedaannya hanya di bagian peserta didik. Nah, di sini saya sarankan untuk melakukan pembaharuan Dapodik untuk tahun 2024 ini. Saya sarankan menggunakan installer saja, karena kalau menggunakan installer, setelah kita melakukan instalasi Dapodik dan registrasi, otomatis siswa yang kelas 3 atau siswa yang kelas akhir itu akan lulus otomatis. Sedangkan kalau kita menggunakan pad, untuk siswa kelas 3-nya tidak keluar otomatis, tidak lulus otomatis. Caranya supaya kelas 3 ini bisa keluar yang menggunakan pad, kita harus tarik data terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pengisian Dapodiknya, kita harus melakukan tarik data terlebih dahulu. Namun untuk tarik data saat ini saya rasa sangat sulit, karena Dapodik baru saja rilis dan mungkin server itu sibuk. Banyak teman-teman operator yang melakukan download atau sinkron atau tarik data itu penuh. Jadi biasanya itu tidak akan bisa kita melakukan sinkronisasi dan tarik data untuk saat ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya sudah seperti itu juga. Kalau misalkan ada Dapodik rilis versi terbaru, kita mau mengerjakan, mau menyinkron atau mau melakukan tarik data itu pasti sulit, karena beban dari server Dapodik itu penuh atau sibuk dari banyak teman-teman operator yang melakukan tarik data, sinkron ataupun download aplikasi Dapodik. Nah, di sini saya sarankan untuk teman-teman yang mau melakukan instalasi Dapodik, jangan melakukan pad, lebih baik menggunakan installer saja, supaya nanti siswa yang kelas 3 itu sudah lulus otomatis, tidak perlu kita ribet untuk melakukan tarik data. Karena untuk tarik data di sini saya rasa tidak bisa untuk saat ini, karena beban dari server Dapodik masih sibuk seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan instalasi Dapodik menggunakan installer, jangan lupa registrasinya jangan menggunakan online, kita gunakan yang offline saja. Karena seperti biasa, jika Dapodik baru rilis, server di Dapodik itu akan sibuk.
Jika teman-teman menggunakan registrasi online itu akan lama dan akan kadang gagal di tengah jalan seperti itu. Itu bukan dikarenakan oleh koneksi internet teman-teman yang kurang stabil atau kurang lancar, itu dikarenakan server Dapodik yang penuh dengan adanya pembaharuan Dapodik ini. Jadi banyak teman-teman operator yang mendownload aplikasi Dapodik dan melakukan sinkron dan tarik data. Nah, mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi Dapodik untuk tahun 2024 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.